Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Naam. Sebelum kita masuk ke lanjutan pelajaran kita, pembahasan kita di semester ganjil kemarin, kita coba murajaah aja lah. Nah, ini yang berkaitan dengan hadis hadis yang pertama tentang niat. Kitabut Taharati. Bismillah, qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitabut Taharati. Ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Al-hadis tsani, hadis yang kedua ini yang berkaitan dengan, tunggu sebentar. 6. Wasil. Sekarang kita masuk ke hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini yang berkaitan dengan hadis, ada judulnya di kitab antum tuh? Tidak ada ya? Nah, ini dia dalam penjelasan ini. Hadis yang berkaitan tentang solat tidak akan diterima tanpa wudu. Itu judulnya ya. Mana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil antum ikut pelan-pelan ya. La yaqbalullahu salata ahadikum hatta la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Kemudian hadis yang ketiga. Ini hadis yang berkaitan dengan bahayanya orang tidak menyempurnakan wudu. Ana Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Aisyah radhiyallahu anha. Ini radhiyallahu anhum qalu ajmain, karena ada 3 sahabat disebut di sini. Ada Abdullah bin Amr bin Al-As, ada siapa? Ada Abu Hurairah, ada Aisyah ridwanullah alaihi ajmain. Qala Rasulullah sallam, wailun lil aqabi minan nar. Celaka bagi tumit-tumit yang tidak kena sama wudu. Ya. Dari neraka. Nah, ini hadis ancaman bagi orang yang tidak menyempurnakan wudu. Ya. Salah satu anggota wudu kan. Oke, lanjut hadis yang keempat. An Abi Hurairah, sambil antum ikut pelan-pelan di apa yang ana ucapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyastansir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla yudkhilahuma fil ina'i salasan fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fil lafdhin li Muslim falyastan syek bimin kharaihi minal ma' wa fil lafzin man tawadda'a falyastanshiqa. Nah, ini yang berkaitan dengan adab-adab taharah, adab-adab yang berkaitan dengan adab-adab bagaimana dia bangun tidur, bagaimana adab dia kalau dia mau berwudu. Intinya ada istinsak, ada istinsar, masukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung. Karena di sini tempatnya nginap setan kalau di hidung. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i. Ya. Ad-daimi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fi. Nah, judulnya di sini adalah ini yang berkaitan dengan adab buang air kecil. Jangan sampai kita buang air kecil di sebuah tempat yang apa?
sebuah tempat air yang ad-daim, air yang tergenang, yang tidak mengalir. Ini hukum, ini hadis ini menjelaskan hukum kencing di air tergenang dan mandi junub padanya. Hukumnya tidak diperbolehkan. Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 tentang bagaimana cara menghilangkan najis anjing, air liurnya di saat kena nyetuk kalau bahasa Sasanya. Nyeretuk apa nyetuk? Nyeretuk. Kalau bahasa Biman seratu. Bukan 100 memang nyertuk gitulah. Ini sudah ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a wali muslimin aulahu nabit turab. 6 sama 7 ini pembahasannya ada tata cara, ada dua cara. Wa fi hadis Abdullah bin Mughaffal anna Rasulullah SAW qala idza walagal kalbu fil ina'i faghsilhu sab'an wa afiruhu thaminata bit turab. Nah, ini hadis ada dua cara kita membersihkan najis anjing itu. Cara yang pertama kita cuci 7 kali. Kalau cuci 7 kali berarti yang pertama pakai tanah. Kalau cuci 8 kali berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakai air, yang ke-8-nya pakai tanah. Nah, itu cara pertama. Itu cara kedua. Cara pertama 7 kali tapi dengan basuhan pertama pakai tanah. Cara yang kedua 8 kali. Basuhan ke-8 pakai tanah. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu yang pembahasan berkaitan dengan 6 dan 7 itu menghilangkan najis anjing. Entah kita injak tai anjing, apapun jenisnya. Oke, kita masuk hadis yang ke-7. Yang berkaitan dengan tata cara wuduknya Nabi. Kalau antum mau tahu bagaimana cara wuduknya Nabi, ini hadisnya. An Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wadu'in fa afraga ala yadihi min ina'ihi fa ghasalahu thalatha marrat thumma adkhala yamanahu fil wadu'i thumma tamadda wastansaka wastansara thumma ghasala wajhahu thalatha wa yadihi ila al-mirfaqaini thalatha thumma masa bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalatha thumma qala, apa katanya? Qala ini Utsman bin Affan berkata, ra'aitu Nabi SAW tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Aku melihat wuduk Nabi kayak gini gitu. Qal man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhditsu fihi ma nafsa ghafarallahu ma taqaddama min dhanbi. Masyaallah, luar biasa hadis ini. Selanjutnya hadis yang ke-9. Ini tata cara wudu yang Nabi juga, yang kedua. Ya, an Amr bin Yahya al-Muzani an Abi qala sahitu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah bin Zaid an wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abi taurin min ma. Taur itu tempat air ya. Wa tawadda lahum wudu' Rasulullah sallam fa aqfa ala yadayhi min at-tauri. Fa ghasala yadayhi salasan thumma adkhala yadayhi fi at-tauri wa madmada wastansaqa wastansara salasan bi salasi ghurafat. 3 kali. Thumma adkhala yadayhi fi at-tauri fa ghasala wajhahu salasa. Thumma adkhala yadahu fa ghasala marratain ila al-mirfaqain. Marratain 2 kali. Yang tadi marratain. Thumma adkhala yadayhi fa masa bihi ra'sahu fa aqbala bihi ma wa adbar. Nah, ini cara mengusap kepala. Fa aqbala bihi ma wa adbar marratan wahidah. Thumma ghasala rijlaihi. Ini tata cara wudu yang diajarkan Nabi SAW. Wa fi riwayatin bada min muqaddam rasi hatta dhahaba bihi ila qafa. Thumma raddahuma hatta raja ila al-makani alladhi bada minhu. Itu maksudnya, masyaallah. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aradna lahu ma'an min taurin min sufrin at-taur sibuhut tas. Nah, ini yang berkaitan dengan tata cara wudunya Nabi. Kalau mau tahu, ini sudah baca hadisnya ini. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-10. Ini tentang hukum mendahulukan yang kanan dalam segala urusan. Ya. Berarti kita disunahkan untuk mendahulukan yang kanan dibanding yang kiri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammunu. Tayammunu itu mendahulukan yang kanan. Nabi itu sangat suka mendahulukan yang kanan. Fi tana'ulihi na'al. Tana'ulihi maksudnya lubsun na'al. Fahim lubsun na'al? Hawan na'al. Wa tarajjulihi tarajjuli hada al-mist. Anta tumassit sya'rak.
Tawatuhurihi, tawadda, berilmu sebelum berkata dan tawadda, istahim, taghtasil, segala. Fi kulli sya'. Wa fi sya'ni kulli. Fi sya'ni kulli ay fi kulli halin. Nabi SAW yani dukhul masjid, dukhul bait. al-ilmu Lakinna bil aks. berilmu sebelum Dukhul masjid bil yamin, khuruju minhu bil yusra. berucap dan beramal. Dukhul hammam al-khala bil yusra wa khuruju minhu bil yamin. Hada bil aks. Yurajjif bain al-masjid wal hammam. Amma berilmu sebelum dukhulul bait wa khuruju minal bait hada bil yamin. kita berucap dan beramal. Assalamualaikum. Bismillah. Salam. Semoga Allah Kana ghairu mawjud. La yujad syakhs. Assalamualaikum. Assalamu ala ibadina dalam riwayat Nabi assalamu ala ibadina. Assalamu alaikum wa ala ibadina. sebelum berkata Bismillah. Assalamualaikum. Jangan lupa bismillahnya karena jangan bismillah itu syaitan berucap takut. dan beramal. Antum keluar bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa Hamba semuanya kanan. Pakai apa ini? Komis, izar, kulla sayyidil tanaqul. Kalau sebelum berkata berkata dan beramal. yang kanan. Ilmu itu sangat Kalau keluarin di berucap dan beramal. pakai sepatu, pakai baju, pakai apa yang kanan. Kalau keluarin pakai Kan kita kiri. hamba Ya, paham? menyambut ilmu. Nah ini kadang Ilmu qabla al-qawli wal kita kurang teliti dalam masuk ilmu masjid. sebelum berkata dan Buka sandal ilmu itu kanan sangat dulu penting. dengan alasan biar masuk masjid yang kanan. Barakallahu Itu biasanya Semoga orang Allah memberikan tak sadar. hamba yang Ini senantiasa kanan kan, berilmu. buka sandal langsung masuk masjid kan. Red kiri. Al-ilmu qabla Sebenarnya kalau mau ikut sunnah Nabi, berilmu biar sebelum kita berkata dapat dan pahala dua gitu loh. ilmu itu sangat penting. Kita ikuti kalau yang ini kita hanya pahala masuk masjid yang kanan. Semoga Allah Jadi pahala ke buka sandal tidak dapat. senantiasa menuntut Paham ilmu. maksudnya? Luar biasa Islamnya. Al-ilmu Masalah sepele ini loh. qawli wal Paling amal. sepele masuk hammam. berilmu sebelum Kita berkata enggak dan beramal. jarang Ilmu itu sangat berpikir penting untuk sebelum kita berucap masalah dan masuk beramal. hammam ini. Pokoknya ya tafadhol. Semoga Allah memberikan Masuk kita hamba hammam yang itu senantiasa jama-jama masuk gini. Al-ilmu qabla Masuk hammam itu jama-jama sudah masuk cepet. berilmu Padahal sebelum Rasulullah mengajarkan kiri duluan. ilmu itu sangat Baca doa penting Allahumma sebelum kita inna berucap dan beramal. keluar ghufranaka pakai yang kanan. Semoga Allah memberikan Itu kita Islam sudah lengkap hamba yang senantiasa mengabarkan itu semua. Tapi kita Al-ilmu qabla al-qawli dengan wal amal. mungkin kita tahu tapi kita tidak terbiasa atau kita kupu-kupu atau kita memang tidak ngamalin ilmu. Antaranya itu semua. Bagaimana cara masuk masjid? Cara masuk masjid biar juga dapat pahala. Selain itu pahala banyak juga. Keluarin sandal kiri dulu, injak sandal kiri kita, injak kanan kita, cerat masuk masjid kanan. Itu caranya. Jangan kanan, cerat, cerat. Injak dulu ke kiri. Cerat, bismillah. Dua dapat. Belum lagi pahala antum baca bismillah. Keluarin bismillah, antum keluar pakai sandal loh. Masuk masjid lagi bismillah, Allahumma bismillah. Antum makanya bismillah ini ya Allah, keberkahan yang luar biasa. Antum buka topi. Tidak perlu bismillah. Hanya kita yang dengar gitu. Masuk pakai topi. sebelum berkata Buka HP. itu sangat penting. Tutup HP. Masya Allah. Likulli syai'in anta tubasmil. Semoga Allah Tusammi. Di barakat bismillah. Cuy. Naik motor. Turun motor. Anda perlu bismillah, bismillah. ilmu sebelum berkata. Apalagi antum di saat naik motor bismillah sudah. Ada lagi doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi raji'un lamunqalibun. Hal yang sepele. Pakai sandal, pakai sepatu, pakai apapun kita sepele aja padahal ini dapat pahala yang luar biasa loh. Itu sangat penting. Pakai baju. Dari tidur sampai tidur lagi kalau orang punya ilmu dan ngamalin ilmunya dan sadarin dirinya dalam hatinya dia dapat pahala. Makan bismillah. Setelah makan alhamdulillah. Mau tidur bismillah. Bangun tidur alhamdulillah. Itu kan kurang lebih. Nanti doa yang lain kan ada kan bismillah, bismillah, ya alhamdulillah jahannam pada malam. Intinya nama Allah disebut. Mau nulis bismillah. Tutup buku bismillah. Buku-buku bismillah. Intinya ingin melakukan sesuatu bismillah, sudah melakukan sesuatu alhamdulillah. Sebelum kita berucap
Itu jangan pernah menyepelekan kata alhamdulillah. Alhamdulillah tamlaul mizan kan dalam hadis. Al-ilmu Ucapan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah tamlaul mizan. berilmu sebelum berkata. Tamlau ma banas sama'i wal ardh. Ilmu itu sangat penting. Luar biasa. Kita berucap. Nah ini bagi orang yang sadarkan diri, atau bagi yang mengamalkan ilmunya, atau bagi yang Allah memang kasih hidayah atau taufik untuk melakukan ilmu ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Oke, itu hadis 10 yang berkaitan dengan yang kanan itu. Ilmu itu sangat Hadis ke-11. sebelum kita berucap dan beramal. Hadis 11 ini keutamaan orang berwudu. Hamba InsyaAllah kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Hadis 11 ini ya. berilmu InsyaAllah. sebelum berkata. InsyaAllah kita murajaah dulu. Ilmu itu sangat penting. Antum fokus juga nanti hafal hadis itu. Hafal. Semoga Allah Anak-anakku sekalian dan hamba yang senantiasa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghafal hadis itu betul, menghafal hadis itu tidak sebesar pahala menghafal Quran. sangat penting. Menghafal Al-Quran satu huruf, makanya antum bersyukur hafal Al-Quran belum aja hafal-hafal sudah 10 kali 20 kali dah hafal-hafal, bersyukur itu Allah jadikan antum baca terus biar dapat pahala banyak. Itu sangat penting. Paham? Sebelum kita berucap. Bisa jadi orang yang cepat menghafal, sekali hafal yes, wah hafal. Besok lusa tidak murajaah. Itu maksudnya. Kita dikasih apa kesulit 5 kali 10 kali. Bayangkan satu huruf 10 kebaikan. Itu hafal Quran. Sebelum kita berucap. Membaca Al-Quran belum orang menghafal Quran kan jelas membaca kan? Memurajaah, mengembalikan baca. Kalau hadis anak-anak sekalian, Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. menghafal hadis itu Ilmu sebelum berkata dan pahalanya tidak seperti pahala baca itu Al-Quran. sangat penting. Tetapi pahalanya ada. Ucap dan beramal. Siapa yang bisa jelaskan? Apa aja pahala sudah baca hadis? Menjadikan kita hamba yang senantiasa menuntut ilmu. Pahala baca hadis itu tergantung orang yang qabla al-qawli wal berniat amal. menghafal hadis atau baca Berilmu hadis. sebelum berkata dan Apa? Sebelum kita akhiri. sangat penting sebelum kita berucap dan beramal. Dalam ya, oke. Mengamalkannya, oke sudah. Mengamalkan ilmu jelas. Itu di luar konteks menghafal hadis itu. Betul dah. Ya salah satu menghafal, salah satu biar kita tidak lupa hadis itu memang mengamalkan. Oh ya, kita sering pakai tangan kanan. Kenapa kan? Karena ada dalam hadis ya yujibuhu tayammunu kana uli batarajuli wa tuhuri sya'ni kulli. Langsung ini hadisnya. Itu cara memang menghafal. Oke, pertama. Apa? Yang kedua, selain mengamalkan. Dalam menghafal hadis, kita dapat pahala. Semoga Allah Oke, kita dapat ilmu lah. Ya, dalam menghafalnya apa yang kita dapat? Pahala. Kenapa? Disebabkan apa kita dapat pahala gitu. Dalam membaca hadis. Kalau Al-Quran kan satu huruf langsung ada hadisnya kan? Bahwa satu huruf dapat 10 kebaikan. Kalau hadis apa? Apakah satu huruf dapat kebaikan gini-gini? Tidak kan ada hadis yang kayak gitu gitu. Tapi ada. Kenapa kita bisa berpahala dengan membaca dan menghafal hadis? Al-ilmu Karena qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. oke, misalnya betul. Jawaban antum benar. Coba yang agak paling tepat lagi, langsung ngenak sudah. Ternyata di dalam baca hadis, ngapal hadis itu ada ibadah yang agung yang kita sedang lakukan. Ada ibadah yang sering antum sebut ibadah itu, tapi antum tidak sadar. Setiap antum baca hadis, pasti antum melakukan ibadah itu. Ya, mengamalkan. Dalam membaca hadis, ada ibadah yang agung yang antum lakukan. Kalau memperhatikan di luar konteks menghafal membaca hadis kan. Sedang antum baca hadis, coba antum baca hadis yang hadis 11, hadis 10. Qalat kana Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. yujibuhu tayammunu fi Tana'ulihi. wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'ihi kulli. Siapa nama antum? Hendra tadi barusan dia sedang beribadah. Cuman tidak sadar dia. Membaca nama Rasul. Bersalawat. Salawat. Ya kan? Itu maksudnya. Nah, setelah antum tahu ilmunya sekarang, setelah antum baca hadis, niatin ibadah salawat gitu loh maksudnya.
Makanya orang membaca hadis itu jangan sepele. Betul, ndak seperti dapat Al-Quran gitu. Orang baca hadis itu jangan main-main. Makanya bersyukur kita sedang bersalawat satu hadis. Di setiap kita sebut nama Nabi, salawat kan? Bakhil kata Nabi kalau tidak kita baca. Nah, ini maksudnya ibadah. Belum lagi seperti antum bilang mengamalkannya, mendapat ilmunya, kita bermajlisnya, kita menuntut ilmu. Lain ibadah lain lagi itu. Tapi ibadah yang langsung sudah disebut, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya juga, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu kan dalilnya gitu. Yang langsung mengatakan bahwa kita membaca hadis itu kita sedang ibadah. Kayak kita sholat gitu loh. Ini ibadahnya. Luar biasa. Makanya sekarang jangan. Jadi kalau kita semakin mau baca terus hadis, belum masuk, sekali baca hadis, sekali bersalawat. Belum tentu, masih ada nama-nama Nabi yang di yang lain kan. Sahabat Nabi SAW. Berapa salawat kita ucapkan itu. Maka jangan pernah merasa bosan untuk membaca hadis. Apalagi seperti antum bilang dapat ilmunya, praktekkan ilmunya, dapat luar biasa. Al-Quran sudah jelas pahalanya 1/10 gitu kan. Oke, paham nih? Itulah jangan pernah merasa apa aja hadisnya enggak. Hadis itu adalah kalau bisa dikatakan ini wahyu hadis ini. Mana dalilnya? Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu yang Allah turunkan, cuman tidak seperti Al-Quran dapat muta'abbatun bitilawatihi. Karena hadis ini langsung sumbernya dari Allah, cuman Nabi SAW, tapi yang ngajarin gitu loh. Tapi tidak berpahala seperti pahala Al-Quran kita baca, tapi pahala kita dalam keadaan seperti yang dikaji tadi itu. Paham nih? Nah, itulah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu semuanya wahyu. Cuma perbedaannya Al-Qurannya itu beribadah, dapat pahala kalau bacanya langsung. Kalau hadis tidak kita berpahala dengan membacanya. Tapi dapat pahala dengan ibadah-ibadah yang lain gitu Mas. Seperti salawat dan yang lainnya. Paham Tom? Atinil ma. Subhanakallah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sallallahu Nabi Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.